Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini nasta'inu billah, memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar setahap demi setahap bagaimana mendidik anak-anak kita. Kita akan belajar mulai dari fase di mana anak kita baru lahir sampai usia 3 tahun. Dan harapannya ketika kita belajar setahap demi setahap, harapannya kita lebih mudah untuk bisa mengamalkannya. Baik kepada teman-teman yang saat ini sudah diberikan amanah anak-anak, ataupun kepada teman-teman yang baru memulai pernikahan. Persiapan sejak dini untuk kelak nanti mendidik anak-anak itu adalah sebuah keharusan. Maka kita belajar bagaimana sejatinya Rasulullah SAW mendidik anak-anak menjadi anak-anak salih dan salihah. Bagaimana petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama, Rasulullah SAW beliau senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya yang diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum datang Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi Zakaria ketika beliau diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehadiran seorang anak di masa-masa tua beliau. Bayangkan teman-teman, di usia Nabi Zakaria usia 90 tahun baru Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria memohon anak kepada Allah Subhanahu wa taala dari usia beliau 70 tahun. Beliau dengan penuh harap-harap cemas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Nabi Zakaria dan istri beliau seorang anak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Zakaria, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Allah Subhanahu wa taala memberikan berita gembira kepada Nabi Zakaria bahwasanya kelak aku akan berikan kepadamu seorang anak yang nanti anak tersebut diberikan nama yaitu Yahya. Subhanallah. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kabar gembira juga oleh Allah Subhanahu wa taala akan kelahiran seorang anak dari istri beliau, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang Allah kabarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keadaan istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menerima kabar gembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub." Dan istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu beliau tersenyum dan kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran seorang anak yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua hamba Allah hendaklah ketika dia mendapatkan kabar gembira dengan akan datangnya seorang anak, hendaklah menyampaikan berita gembira tersebut. Subhanallah teman-teman, bisa dibayangkan enggak seorang ibu yang sudah lama menanti buah hatinya, bertahun-tahun dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk memeriksakan dirinya. Kemudian suatu hari ternyata si perempuan itu dia telat haidnya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh perempuan tersebut yang selama ini sudah menunggu buah hati bertahun-tahun lamanya, kemudian Allah berikan kabar gembira dengan kehamilannya. Allahu Akbar. Saya yakin pasti perempuan tersebut merasakan kabar gembira yang luar biasa. Maka sekali lagi ketika kita diberikan kabar gembira, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan kepada pasangan-pasangan dari laki-laki maupun perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan seorang anak atau tidaknya kepada hamba-hambanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, maka kemudian lahirlah seorang anak dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita semuanya untuk mendoakan anak tersebut. Subhanallah. Dan ini merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika kita mendoakan anak-anak dan kita semua yang mendengar setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini, maka kita pun ikut turut berbahagia. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semuanya, ada beberapa nas, ya, doa yang bisa kita ucapkan kepada orang-orang yang baru melahirkan. Di antara nas atau di antara teks, ya, doa yang bisa kita katakan atau yang bisa kita ucapkan kepada seorang pasangan yang baru melahirkan anaknya, di antaranya adalah burika fil mauhub wa syakartal wahib wa ruziqta birrah wa balagha asyuddah. Ya, ini di antara doa yang mana artinya adalah semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dengan kelahiran anakmu. Semoga engkau bersyukur kepada Rabb yang menganugerahkannya, dan semoga engkau pun mendapatkan anak yang berbakti kepadamu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara doa yang diajarkan yang bisa kita pakai ketika kita ingin mengucapkan ucapan selamat kepada orang-orang yang baru melahirkan. Ada juga doa di antara lafaz yang bisa kita berikan ucapan selamat kepada orang yang dikaruniai anak, karena memang ada beberapa lafaz, bukan hanya satu saja, tapi ada beberapa lafaz. Dan boleh kita pakai yang tadi saya sebutkan, boleh juga pakai yang lainnya. Ja'alallahu mubarakan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini juga boleh kita pakai. Setelah kita mendoakan ucapan selamat atas kelahiran bayi yang baru dilahirkan, kemudian di antara anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meruqyah bayi. Ya, Masya Allah teman-teman. Ini juga sebagai permohonan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bayi yang dilahirkan ke dunia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permohonan Ibunda Maryam ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Maryam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Maka Ibunda Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meruqyah bayi yang kecil, memohon dengan doa yang tertera di surah Al-Imran. Nanti teman-teman silahkan bisa buka kembali surah Al-Imran, dan di situ Ibunda Maryam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, inni u'iduha minasyaitonir rajim. Wahai Rabbku, aku meminta perlindungan kepadamu agar engkau jaga bayi ini dari syaitan yang ar-rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini perlu kita berikan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak yang baru dilahirkan, karena sejatinya yang nama syaitan itu, teman-teman, setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini, syaitan sudah mulai mengincarnya. Ya, syaitan sudah mulai melihatnya untuk dijadikan sebagai temannya kelak nanti di neraka. Ya, jadi senantiasa yang namanya syaitan itu terus mengintai bayi-bayi yang lahir ke dunia. Maka bagi kita semuanya hendaklah kita mendoakan meruqyah, ya, dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mendoakan Hasan dan Husain dengan doa u'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan terkadang, ya, kita saking bahagianya seorang ibu, ya, dengan kelahiran anak, maka terkadang lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini merupakan sebuah kewajiban memohon kepada Allah agar kita semuanya beserta anak cucu kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena yang namanya syaitan itu senantiasa mencari celah untuk menggoda anak Bani Adam. Subhanallah. Kemudian setelah kita meruqyah bayi kita yang baru lahir, baru kemudian anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentahnik bayi. Itu adalah kita memasukkan, ya, tahnik. Kalau kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ya, di banyak hadis, di antaranya adalah hadis dari Asma binti Abu Bakar, ya, beliau
menceritakan ketika mengandung anak beliau yaitu Abdullah bin Zubair. Dan kita tahu teman-teman, Abdullah bin Zubair ini adalah bayi pertama dari kalangan kaum muhajirin yang dilahirkan di Kuba, di Madinah. Jadi memang subhanallah, Asma binti Abu Bakar ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, beliau tuh dalam keadaan sedang hamil besar. Di kandungannya ada atau di rahimnya ada Abdullah bin Zubair. Maka ketika sampai di Kuba, lahirlah ya anaknya Asma, putranya Asma, yaitu putranya Zubair, yang dinamai dengan Abdullah bin Zubair. Ketika lahir Abdullah bin Zubair, dibawalah Abdullah bin Zubair ke rumah Nabi kita Muhammad SAW. Maka sesampainya di rumah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW memangku bayi tersebut, memangku Abdullah bin Zubair. Kemudian Rasulullah SAW meminta untuk diambilkan 1 biji kurma, dikunyah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW membasahi sedikit mulut si bayi dengan sedikit ludah dari beliau. Dan Rasulullah SAW mengatakan makanan yang pertama kali masuk ke perut bayi itu hendaklah kurma yang telah dimamah. Masya Allah. Jadi ini adalah contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman dimuliakan oleh Allah. Jadi persiapan ketika akan melahirkan itu seharusnya nih kita sudah siap-siap untuk adanya kurma. Ya walaupun barang sebiji itu sudah disiapkan. Jangan sampai kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita tidak ada persiapan sama sekali. Subhanallah. Dan bukan hanya Abdullah bin Zubair yang telah ditahnik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak juga bayi-bayi dari anak-anak sahabiah pada zaman dahulu kala, ketika mereka melahirkan anak-anaknya, mereka bawa ke rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ketika melahirkan anaknya, maka anak tersebut dibawa ke rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ummu Sulaim, "Ya Ummu Sulaim, apakah engkau membawa kurma?" Ya Masya Allah, Ummu Sulaim wanita yang sangat cerdas teman-teman. Beliau itu seorang sahabiah yang terkenal kecerdasannya, kesabarannya. Maka beliau pun sudah siap-siap membawa kurma. Dan Rasulullah SAW memasukkan kurma tersebut ke dalam mulut beliau. Baru kemudian setelah itu dikunyah dan dilumatkan ke mulut bayi yang baru dilahirkan. Subhanallah. Dan ini merupakan anjuran dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian setelah kita mengucapkan atau setelah kita mentahnik bayi, baru kemudian kita memberikan nama yang terbaik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nama yang terbaik bagi anak-anak kita itu adalah haknya anak-anak kita. Kewajiban kita sebagai kedua orang tua. Maka jangan pernah kita memberikan nama-nama yang buruk kepada anak-anak kita. Karena sejatinya yang namanya sebuah nama itu adalah doa. Dan sebuah nama itu adalah harapan bagi kedua orang tuanya. Pilih dari jauh-jauh hari, pilih nama-nama yang terbaik. Dan nama yang terbaik di antara nama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdurrahman dan Abdullah. Maka ditemui bayi-bayi para sahabi itu, bayi-bayi, anak-anak sahabi, anak-anak para sahabat itu teman-teman, mereka itu banyak sekali yang menamai anak-anak mereka dengan Abdullah dan Abdurrahman. Karena memang itu adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita ketika kita memberikan nama selain nama Abdurrahman dan Abdullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh menamai bayi-bayi kita dengan nama-nama para sahabat. Nama-nama para sahabat, nama Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang sudah mendahului kita boleh kita pakai. Yang tidak boleh itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengidolakan seseorang dan seseorang itu masih hidup, sampai sekarang masih hidup. Misalnya ketika teman-teman lahir, anak-anak teman-teman, kemudian masih hidup, maka janganlah kita menamai dengan orang-orang yang masih hidup, karena kita tidak tahu akhir kehidupan mereka itu seperti apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan kepada kita sebuah anjuran. Kata Rasulullah SAW, hendaklah menamai anak-anak kalian itu dengan para nabi dan orang-orang soleh yang sudah wafat. Dan kita harus tahu arti makna dari sebuah nama yang kita sematkan untuk anak-anak kita. Ya, minimal kita tahu artinya. Kita tahu misalnya teman-teman misalnya punya anak perempuan mau dinamai Aisyah misalnya. Maka kita harus tahu siapa sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dibaca dulu
biografi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, atau misalnya teman-teman mau menamai anaknya, anak perempuannya dengan Khadijah, baca lagi siapa sebenarnya Khadijah, dan itu semuanya adalah pilihan yang terbaik dari kita sebagai orang tua. Setelah kita mengikat anak-anak kita, memberikan nama kepada anak-anak kita ya teman-teman dengan nama-nama terbaik, dan jangan memberikan nama-nama yang buruk. Misalnya nama-nama yang buruk itu seperti apa? Misalnya nama-nama syaitan misalnya ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan juga tidak boleh kita menamakan anak-anak kita dengan nama Allah dan juga dari nama-nama Asmaul Husnanya Allah, kecuali kita sandarkan nama tersebut dengan kata abdun atau amatun. Maksudnya bagaimana? Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan rizki, Ar-Razzaq. Maka kita tidak boleh menamai anak-anak kita dengan Ar-Razzaq, karena yang memberikan rizki itu adalah Allah. Bagaimana kita kalau pengen menamai anak-anak kita? Sandarkanlah dengan kata abdun, hamba, Abdur Razzaq. Atau misalnya kita punya anak perempuan pengen menamai dengan kata Ar-Rahman misalnya, maka kita sandarkan dengan kata Amat, Amatur Rahman. Ya, ini diperbolehkan. Tapi kalau memakai nama Allah beserta nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi subhanallah, yang namanya memberikan nama ini juga ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui lebih dalam agar nama yang kita sematkan untuk bayi-bayi kita menjadi sebuah doa bagi anak-anak kita dan harapan bagi kita semuanya. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak kita, maka kemudian kita akan mencukur rambut bayi. Ya, jadi ini juga sebuah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mencukur rambut bayi anak-anak kita, ya jangan sampai kita tidak mencukurnya, karena ini merupakan sebuah perintah, ya anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu bahwasanya ketika kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahalanya, subhanallah. Nah, di antara yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencukur rambut bayi kita. Mencukur sampai habis, jangan dibuat sebelah dicukur, sebelah tidak. Karena memang subhanallah, mencukur rambut bayi ini dilakukan, ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada hari ke-7 setelah kelahiran anaknya, untuk melenyapkan kotoran, ya subhanallah, dan sebagai bukti bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Dicukur sampai habis, kemudian setelah itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, setelah dicukur maka kemudian rambut tersebut ditimbang, ya ditimbang rambutnya, dan nanti setelah ditimbang rambut tersebut dihargai dengan berapa gramnya, dengan perak, ya dengan perak. Karena kemarin tuh ada yang bertanya dengan harga emas, padahal yang betul adalah dengan dirham, dengan perak. Setelah nanti dihargai berapa gram yang teman-teman ambil dari rambut bayi tersebut, maka uang yang sudah disetarakan dengan gram perak disedekahkan, ya disedekahkan, dan ini adalah sebuah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mencukur rambut bayi ya teman-teman, yang mencukur itu adalah yang sudah terbiasa. Kalau misalnya kedua orang tuanya bisa mencukur rambut bayi, maka itu sangat luar biasa, bagus ya. Tapi kalau misalnya ternyata kedua orang tuanya tidak biasa mencukur rambut, bahkan mungkin ragu-ragu gitu ya, ini kira-kira cukurannya ini bisa ndak, ragu-ragu, maka kita berikan kepada ahlinya. Jangan sampai memaksakan diri pengen mencukur rambut bayi, ternyata baru dicukur sedikit, setelah itu dilepas, tidak lagi dicukur. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita tidak boleh ya tadi mencukur rambut kita seperti rambut yang dicukur ada yang disisakan. Ini namanya al-qaza. Al-qaza ini adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lainnya, jadi beberapa bagian. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur rambut bayi, kita dianjurkan untuk mencukur semuanya, ya, tidak boleh qaza atau tidak boleh mencukur sebagian. Baik, kemudian setelah kita mencukur rambut, baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengakikohi anak yang baru lahir. Nah, ini dia nih. Ya, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita ketahui, teman-teman. Karena terkadang di masyarakat kita itu lebih
mengandalkan akikoh bukan di hari ke-7, bukan di hari ke-14, bukan di hari ke-21, melainkan nanti kalau mau menikah. Kalau mau menikah baru diakikoin. Padahal anjuran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bisa, kalau kita mampu adalah di hari ke-7. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ghulamin rahina bi'aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Tudzbahu anhu yawma sabi'ih. Karena itu pada hari yang ke-7 disembelihkan kambing untuknya. Wa yuhlaq wa yusamma. Dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi pada hari ke-7 ya teman-teman, bayi-bayi kita itu ada yang perlu kita laksanakan ya dari sebuah anjuran, dari sebuah sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu diakikohkan, kemudian setelah itu dicukur rambutnya dan diberi nama. Nah, akikoh ini adalah menyembelih kambing. Ya, jadi disunahkan menyembelih kambing. Bukan menyembelih ayam, tapi menyembelih kambing ya. Kalau untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Ya, Masya Allah teman-teman, kalau kita mampu, maka jangan ditunda untuk akikoh anak-anak. Jangan sampai begini loh, kita punya kemampuan finansial untuk mengakikohkan anak-anak kita, tapi kita lebih mendahulukan kebiasaan-kebiasaan, misalnya di hari ke-7 itu bukannya menyembelih kambing, padahal tuh bisa uangnya untuk bisa membeli kambing bisa, tapi ternyata kita hanya membeli misalnya, membeli kue-kue yang harganya itu lumayan dan membagi-bagikannya ke tetangga misalnya. Ini belum disebut sebagai akikoh. Karena yang namanya akikoh, anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan kambing. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengakikoi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita baru lahir ke dunia ini di hari yang ke-7. Minta dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimampukan untuk mengakikohkan anak-anak kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemampuan kepada kita semuanya. Kemudian setelah kita ketahui bagaimana hukum akikoh, dan yang paling afdol teman-teman untuk akikoh ini, dagingnya itu dimasak, kemudian setelah itu dipanggil orang-orang untuk makan di tempat kita, ya tentunya dengan kenyang, dan ini yang paling bagus. Ya, maka dimasak dagingnya, kemudian diundang ya orang-orang untuk makan di tempat kita. Baik, kemudian setelah kita tahu tentang hukum akikoh ya beserta hukum-hukumnya, kita akan belajar tentang khitan. Ya, ini dia nih, khitan ini juga sebuah hal yang perlu kita pelajari, dan ini merupakan sebuah ilmu ya, di mana di tempat kita di Indonesia yang tercinta ini biasanya yang namanya khitan itu tadi kalau akikoh sebelum menikah atau pas menikah, kalau khitan itu biasanya dilakukan setelah anak itu besar, misalnya setelah menjelang balik atau sudah balik, sudah SMP itu baru khitan. Padahal yang namanya khitan itu boleh nggak ketika anak-anak masih kecil? Boleh. Ketika anak-anak masih kecil boleh. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya yang namanya khitan ya al-khitan itu artinya adalah isim fi'il dari yang kita ambil dari kata al-khatanu. Al-khatanu maka di sini artinya adalah alat kelamin ya. Di mana kata Rasulullah SAW, idzal taqal khitanan wajibal ghusl. Apabila bertemu 2 khitan atau alat kelamin maka wajib mandi. Jadi subhanallah, yang namanya mengkhitan itu adalah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan khitan ini berlaku teman-teman baik untuk anak laki-laki maupun untuk anak perempuan. Karena kan yang biasanya kita tuh tahu yang namanya khitan itu hanya untuk anak laki-laki ya. Padahal subhanallah Rasulullah SAW pernah memberitahukan kepada kita ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, bisa dibayangkan enggak? Nabi Ibrahim itu beliau berkhitan pada saat usia beliau 80 tahun. Dan beliau mengkhitan sendiri, Masya Allah. Maka orang yang pertama kali berkhitan adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Nah, beliau ketika usia 80 tahun, maka beliau menggunakan
qodum. Ya, qodum itu kayak semacam kapak gitu teman-teman untuk mengkhitan beliau. Ya, Masya Allah. Dan ini sebuah hal yang memang dianjurkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga subhanallah yang namanya mengkhitan itu juga termasuk dari sunanul fitrah. Jadi ada perkara-perkara fitrah ya. Di antaranya Rasulullah mengatakan al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5, di antaranya adalah al-khitan. Ya, khitan ini adalah sebagian dari fitrah al-khams. Ya, Masya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau disebut fitrah, artinya di antara tujuannya adalah agar kita bisa lebih bersih-bersih lagi untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar alat kelamin laki-laki. Jadi dibuka kulupnya itu, kemudian dibuang. Dan ini yang menjadikan pembeda antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Subhanallah. Ketika terjadi sebuah peperangan dan meninggallah para sahabat dan musuh-musuh Islam, maka Rasulullah SAW untuk membedakan mana orang muslim dan mana orang yang kufar, Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk melihat apakah dia sudah dikhitan atau belum. Ya. Dan ini sebagai pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Nah, bagaimana hukum? Para ulama mengatakan ya bahwasanya untuk khitan ini, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan al-khitanu sunnatun lirijal. Khitan ini adalah sunnah bagi laki-laki, makrumatun linnisa, dan kemuliaan bagi wanita. Subhanallah ya teman-teman. Jadi memang wanita ini juga perlu dikhitan, tapi pastinya yang namanya mengkhitan wanita itu berbeda dengan khitan kepada anak laki-laki. Dan untuk yang mengkhitan anak laki-laki dan anak perempuan ini hendaklah yang sudah terbiasa mengkhitannya. Jadi nggak harus kedua orang tuanya. Kalau memang kedua orang tuanya tidak bisa mengkhitan, maka boleh yang mengkhitan adalah orang yang sudah terbiasa mengkhitan. Kalau dulu ada seorang sahabiah yang bernama Ummu Atiyah, yang beliau tuh terkenal seorang perempuan yang suka mengkhitan bayi-bayi perempuan. Ya, Masya Allah, yang suka mengkhitan bayi-bayi perempuan. Dan kalau mengkhitan bayi perempuan, jangan dihabiskan semuanya ya, bagian ujungnya itu jangan dihabiskan semuanya, tapi sebagian saja. Karena kalau dihabiskan semuanya, maka hilanglah rasa syahwatnya dia untuk suaminya nanti. Ya, jadi disisakan, jangan dihabiskan semuanya. Baik, nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ada perbedaan pendapat para ulama tentang khitan ini. Jadi subhanallah, teman-teman boleh memilih pendapat yang paling menenangkan ya, karena ini merupakan sebuah hal yang seharusnya kita pelajari dan kita laksanakan ya, karena banyak sekali manfaat dari berkhitan ya, subhanallah. Di antaranya tadi kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga khitan adalah sebuah kebiasaan, sebuah fitrah yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwasanya khitan ini adalah hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum perempuan, mukramatun linnisa, kemudian kita akan belajar kembali. Setelah kita belajar ya tentang berkhitan, maka kita akan belajar tentang ar-radha'ah, ya, menyusui anak-anak. Nah, ini juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya kita tahu yang namanya menyusui anak-anak ini adalah kewajiban bagi kita seorang ibu, dan itu adalah haknya anak-anak kita. Maka bagi siapapun kita yang akan menjadi calon seorang ibu, hendaklah menyiapkan mental kita, diri kita masing-masing untuk siap kelak nanti menyusui anak-anak kita dari air susu kita. Subhanallah. Karena teman-teman, banyak yang namanya ibu-ibu zaman now, zaman sekarang itu, dia sudah mulai tidak mempersiapkan dirinya. Sejak hamil itu sudah niat tidak mau menyusui anaknya. Nanti anaknya mau dikasih sufor ya, susu formula. Itu sudah berniat. Maka akhirnya apa? Akhirnya ketika dia sudah melahirkan anaknya, ternyata misalnya karena memang tidak menyiapkan dirinya, akhirnya apa? Akhirnya bayinya tidak disusuin. Padahal subhanallah, yang namanya menyusui itu teman-teman, itu adalah sebuah hal yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang ibu, dan juga hak anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita tidak memberikan hak anak-anak kita, karena kelak kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun lamanya? Yaitu 2 tahun. Ya, 2 tahun lamanya,
kalau kita pengen menyempurnakan untuk menyusui anak-anak kita adalah 2 tahun. Dan subhanallah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, susu terbaik untuk bayi kita adalah susu kita, air susu ibu. Itu adalah yang terbaik. Coba kita lihat. Yang namanya sapi itu mesti mereka menyusu kepada induknya. Anak-anak sapi itu menyusu kepada induknya. Nggak ada yang namanya anak sapi menyusu kepada indukan kambing. Nggak ada. Maka harusnya kita tahu bahwasanya yang namanya manusia itu hendaklah dia menyusu kepada manusianya, ya, kepada ibunya. Dan kita harus benar-benar menyiapkan diri kita bahwasanya yang namanya menyusui ini adalah sebuah kewajiban. Dan subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyusui anak-anak kita, ini juga menumbuhkan kelekatan antara anak-anak bayi-bayi dengan orang tuanya. Ketika kita menyusui anak kita, kita bisa sambil memperdengarkan bayi-bayi kita dengan bacaan Al-Quran kita, ya, dan itu subhanallah masuk ke dalam pendengaran anak-anak kita, ya. Jadi yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala jadikan bayi kita sebelum Allah berikan al-basar, penglihatan, itu pendengaran dulu. Jadi pertama kali pendengaran dulu, maka subhanallah dengan kita menyusui anak-anak kita bisa memasukkan kata-kata yang baik, al-kalimatut thayyibah, kepada diri anak-anak kita. Kita bisa membacakan Al-Qur'an, ya, subhanallah, dan kita bisa membacakan kisah-kisah ketika menyusui anak-anak kita, dan membuat akhirnya bayi-bayi, ya, yang disusui oleh ibunya itu membuat lebih tenang, lebih sehat. Karena subhanallah yang namanya air susu ibu itu luar biasa, ya. Itu adalah air susu yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan untuk anak-anaknya kelak. Tidak ada yang paling steril di dunia ini air susu kecuali untuk anak-anak bayi, kecuali air susu ibu. Maka kita semuanya hendaklah menjadikan menyusui ini sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk anak-anak kita. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara kaidah-kaidah dasar, ya, dalam ilmu parenting di usia anak-anak, usia baru melahirkan sampai usia 3 tahun. Itu yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan milik saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.